Ashwatthama, sebuah nama yang tak terpisahkan dari puncak kisah Mahabharata, dikenal sebagai salah satu prajurit paling tangguh dalam perang besar tersebut. Pertanyaan tentang keberadaannya masih menghantui pikiran banyak orang hingga kini. Apakah Ashwatthama masih hidup? Mengapa orang begitu ingin mempercayai hal ini? Apakah ia benar-benar masih hidup? Atau tinggal di suatu tempat yang belum terjamah oleh kita? Apa sebenarnya kenyataan di balik cerita ini? Ataukah ini hanya sekadar mitos yang berkembang? Mari kita telah lebih dalam. Menurut legenda, Ashwatthama bersumpah untuk membalas dendam kepada Pandawa setelah kematian ayahnya, Drona. Dalam amarahnya, ia melepaskan Brahmastra, senjata pamungkas, dengan tujuan memusnahkan mereka. Arjuna, dalam upaya untuk melindungi saudara-saudaranya, juga meluncurkan Brahmastra. Ketika dua kekuatan dahsyat ini bertabrakan, Vyasa, Resi Besar, segera turun tangan dan memerintahkan kedua prajurit untuk menarik kembali senjatanya. Arjuna dengan patuh mematuhi. Tetapi Ashwatthama yang kebingungan, tanpa arah, mengarahkan Brahmastra kepada utara yang tengah mengandung anak Abhimanyu. Marah dan geram, Pandawa berniat untuk membunuhnya. Namun Krishna datang untuk menghentikan mereka. Sebagai gantinya, ia memotong permata ilahi yang terletak di dahi Ashwatthama dan mengutuknya untuk hidup abadi dalam penderitaan yang tiada akhir hingga akhir zaman, yakni di era Kali Yuga zaman kegelapan, di mana kita hidup saat ini. Dia tak akan pernah mati meskipun tubuhnya mulai meleleh. Dia tak akan pernah menemukan tempat tinggal atau penerimaan dimanapun. Ia akan terus hidup, terasing dari masyarakat dan budaya, terkutuk untuk berjalan di bumi tanpa tujuan. Kutukan ini menjadi salah satu yang paling terkenal dalam mitologi. Lalu, apakah Ashwatthama benar-benar masih hidup? Atau ini hanya kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi? Banyak cerita beredar mengenai penampakan Ashwatthama di zaman modern. Berikut ini adalah deretan orang-orang di zaman modern yang mengaku pernah bertemu dengan sosok Ashwatthama. Dokter Ayurveda di Madhya Pradesh. Dikisahkan ada seorang dokter Ayurveda yang mencoba menyembuhkan seorang pasien dengan luka aneh di dahinya. Pria itu besar, berkulit gelap, dan berperawakan kuat. Luka di dahinya tak kunjung sembuh, meski sudah dicoba dengan berbagai pengobatan. Asigar, Madhya Pradesh. Penduduk desa di Asigar percaya bahwa Ashwatthama mengunjungi benteng tua setiap pagi untuk berdoa dan mempersembahkan bunga di hadapan lingga Siwa. Pegawai kereta api di Gujarat. Seorang pegawai kereta api sekitar 10 tahun yang lalu melaporkan melihat seorang pria berperawakan tinggi menjulang, sekitar 12 kaki, saat ia berjalan melalui hutan Nafsari. Dalam percakapan mereka, pria tinggi itu mengungkapkan bahwa Bima, salah satu Pandawa, jauh lebih tinggi dan lebih kuat darinya. Raja Prithviraj Chauhan. Pada tahun 1192, Raja Prithviraj Chauhan dikatakan bertemu dengan seorang pria tua yang memiliki bekas luka di dahinya. Sang raja, yang ahli dalam ilmu Ayurveda, mencoba menyembuhkan luka itu. Namun setelah seminggu, luka tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Prithviraj penasaran, bertanya apakah pria tua itu adalah Ashwatthama. Pria tersebut mengiyakan dan segera pergi. Cerita ini tercatat dalam Prithviraj Raso, kitab kuno yang ditulis pada abad ke-12. Wasudewanand Saraswati. Pada tahun 1912, Wasudewanand Saraswati, seorang santo yang diyakini sebagai inkarnasi Dewa Dattatreya, bertemu Ashwatthama di hutan Shulpanishawar, dekat Katarkheda, Madhya Pradesh. Konon, Ashwatthama menjadi pemandu Wasudewanand melalui hutan belantara itu. Dokter di Ludhiana, Punjab. Pada tahun 1968-69,
Seorang dokter di Ludhiana didatangi oleh seorang pria aneh saat sedang menutup kliniknya. Pria itu berkata dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, "Aku mendengar banyak tentangmu. Kau dokter yang hebat. Bisakah kau menyembuhkanku?" Pria itu lalu membuka penutup kepalanya dan menunjukkan sebuah luka besar di dahinya, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh sang dokter. Meski gugup, dokter itu meminta untuk melihatnya lebih dekat. Pria tersebut kemudian bertanya, "Apakah kau tahu siapa aku?" Sang dokter menjawab, "Aku pikir aku tahu siapa kamu, tapi izinkan aku mengambil peralatanku." Namun, saat dokter itu kembali, pria tersebut sudah lenyap tanpa jejak. Mendengar cerita-cerita ini, kita pasti akan bertanya-tanya, apakah semua ini benar adanya? Atau hanya klaim kosong yang tak berdasar? Apakah Ashwatthama masih hidup? Kita tidak pernah tahu, dan mungkin tidak akan pernah bisa memastikan. Yang pasti, beberapa orang mengaku pernah bertemu dengannya. Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang telah melewati batas waktu dan zaman. Tentang sosok yang tak pernah mati dalam ingatan kolektif umat manusia.